Disiarkan langsung dari studio kami, kantor sekretariat bersama Jalan PP Sudirman 25 Jembrana Pendengar, bersama saya email hari ini 23 Januari 2025. Ya, baik, dalam kesempatan hari ini sekali lagi 23 Januari 2025 pendengar, di Suara Praja sesi kedua kami hadirkan talkshow bersama Kodim 1617 Jembrana. Dan hari ini merupakan hari yang istimewa karena yang hadir langsung di studio pada kesempatan hari ini adalah merupakan Dandim 1617 Jembrana langsung ya, yaitu Bapak Letnan Kolonel Infantri Muhammad Adriansah SIP MIP. Ya, kita akan berbincang dengan narasumber kita sekali lagi Bapak Dandim 1617 Jembrana yang sudah hadir ke studio dengan tema yang akan disampaikan ke tengah ruang dengar Anda adalah tentang penerimaan prajurit Tamtama, prajurit karir TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2025. Ya, seperti yang kita ketahui tentunya TNI Angkatan Darat pendengar kembali membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung sebagai Tamtama Prajurit Karir atau PK gelombang 1 tahun anggaran 2025. Nah, terkait hal tersebut sudah hadir kembali lagi kami informasikan Letnan Kolonel Infantri Muhammad Adriansah SIP MIP. Sebelumnya kita sapa dulu beliau di kesempatan siang hari ini ya, sudah siang ternyata. Selamat pagi Bapak Muhammad Adriansah. Selamat pagi, Bu. Iya, kabarnya sehat Pak ya? Alhamdulillah Setengkara hari ini kita sehat dan bisa melaksanakan ya, Setengkara hari ini kita dalam kondisi sehat dan terima kasih. Hari ini kami Kodim 1617 Jembrana diberikan kesempatan memberikan informasi kepada masyarakat Jembrana tentang penerimaan prajurit karir Tamtama TNI AD tahun 2025 gelombang 1. Iya, yang pasti ini kesempatan yang istimewa sekali ya, Pak Dandim. Sekali lagi apresiasi, terima kasih loh Bapak sudah hadir pagi menjelang siang hari ini untuk memberikan informasi untuk masyarakat. Ini informasi penting juga dan tentunya informasi ini juga ditunggu oleh masyarakat Jembrana, terutama para mudanya nih Pak ya, yang betul, ingin berkarir tentunya di TNI ini sendiri ya. Ya Bapak, kita langsung ya Pak, kabarnya pasti sehat Pak ya? Sehat, pastinya kita sehat semuanya. Kegiatan terakhir dulu nih Pak, apa nih Pak sebelum ke studio nih untuk memberikan informasi? Kebetulan hari ini kita jadwalnya hari Kamis, itu jadwal kami kalau di TNI adalah melaksanakan kegiatan olahraga. Ya, itu kebetulan sesuai dengan perintah dari pimpinan. Di hari Kamis ini kita melaksanakan kegiatan lari 5 km, Bu. Jadi kalau dibilang kami dalam kondisi sehat, Astungkara dalam kondisi sehat. Iya, karena tadi kita udah berkeringat, berarti semangat untuk melaksanakan tugas lebih baik. Harus sehat terus ya Pak, Ya, karena melindungi kami pasti. masyarakat ya Pak ya. Iya Bapak, ini terkait tentang penerimaan prajurit Tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang pertama ini di tahun ini, tahun 2025 Pak. Sebelum saya banyak sekali pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Bapak, untuk masyarakat, tentunya sebagai sumber edukasi ya tentang penerimaan ini dasar hukum sendiri Pak yang digunakan sebagai acuan dalam rekrutmen catatan PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 ini Pak. Silakan. Baik, kalau di kami namanya dibilang surat telegram ya, surat telegram nomor 186 tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kualitas atau kuantitas rekrutmen CATA PK TNI AD adalah murni tidak dipungut biaya. Jadi sudah jelas penekanan dari pimpinan kami dalam hal ini Pangdam 9 Dayana tentang penerimaan ini murni, artinya tidak ada sogok menyogok, semuanya gratis dan diharapkan pemuda-pemuda bangsa
dalam hal ini yang di wilayah Kodim Jembrana atau di wilayah Kabupaten Jembrana agar banyak yang mendaftar. Oke, siap. Jadi memfasilitasi ya Yeah, segala bentuk cita-cita juga masyarakat ya betul, yang ingin menjadi anggota TNI ini. Salah satu isinya mungkin Pak terkait ST atau surat telegram tersebut. Jadi perhatian yang utama fokusnya adalah kepada Komandan Kodim di Satuan Jajaran Korem 163 Wirasatya. Kita diperintahkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan memberikan edukasi tentang rekrutmen calon tamtama PK TNI AD tahun 2025. Yang dimana ada penekanan-penekanan khusus, yaitu dari pelaksanaan kampanye harus masif, bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan media audio, artinya dari radio, maupun dari secara langsung komunikasi sosial antara Babinsa kepada masyarakat. Sehingga target yang diberikan dari pimpinan itu kita laksanakan. Oke, siap. Nah, mohon izin nih Bapak, sejauh mana nih sosialisasi ya terkait penerimaan ini yang sudah dilakukan selain hadir langsung hari ini di studio, betul, yang seperti sesuai dengan surat telegram tadi betul, gitu. Salah satunya adalah kegiatan podcast. Podcast ini memang yang ditargetkan karena begini, saat ini masyarakat lebih senang mendengar secara langsung daripada hanya melihat, membaca pengumuman, melihat banner-banner yang ada di pinggir jalan. Tapi kalau mendengar langsung mereka yakin kalau itu betul. Jadi podcast ini sangat membantu. Terima kasih sekali lagi kepada Ananta Praja Suara yang ada di Kabupaten Jembrana ini telah memberikan kesempatan kepada kami bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa penerimaan prajurit TNI itu adalah murni gratis dan tidak ada pungutan biaya satu peser pun. Oke. Iya, ini pendengar saya hitung tadi Pak Dandim sudah 3 kali ya menyebutkan ini gratis tidak dipungut biaya ini. Jadi ini perlu digarisbawahi ya Pak ya. Oke, mau izin juga Bapak. Jika masyarakat nih ingin mendaftar gitu ya, punya anak mungkin ya Pak ya, atau para muda sendiri yang mungkin hari ini sedang stay tune di Ananta Praja Suara yang ingin tahu proses mendaftarnya nih bagaimana sih Pak? Susah nggak sih Pak? Karena masyarakat dalam paradigmanya, aduh saya sih sebenarnya pengen tapi nggak punya biaya. Ternyata sudah dijawab sama Pak Dandim tadi ya, gratis tidak dipungut biaya. Nah, proses pendaftarannya ini mungkin yang dipertanyaan gimana, susah nggak nih Pak Dandim? Jadi diawali dengan pendaftaran online. Pendaftaran online itu dibuka kemarin dari bulan Desember sebenarnya sudah diberikan informasi kepada masyarakat. Silakan mendaftar melalui website TNI AD, yaitu penerimaan prajurit. Di sanalah mereka mendaftar sesuai dengan yang diberikan dari website tersebut. Apa saja sih persyaratannya dalam daftar online? Setelah itu akan dilaksanakan validasi, yaitu di bulan Januari ini itu akan dilaksanakan di Ajendam. Ajendam itu posisinya ada di Denpasar, sehingga mereka akan memvalidasi. Dari situlah mereka baru bisa mendapatkan nomor tes. Nah, dari situ rangkaian tesnya baru berjalan, mulai tes tingkat daerah sampai dengan tes pusat nantinya di Rindam. Oke, siap. Kalau lihat sekilas nggak susah sih Pak ya. Sebenarnya nggak susah. Kadang-kadang begini, masyarakat sudah ibaratnya kalau paradigmanya susah. Paradigmanya susah. Jadi nggak mau jalanin gitu Pak. Betul. Kadang ada yang beranggapan harus membayar, harus ini. Saya bukan anak orang kaya atau apa. Pak. Jadi tidak boleh berpikiran seperti itu. Kita memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Karena di dalam TNI tidak memandang strata status sosial. Semuanya diberikan kesempatan yang sama. Mau dia anaknya pejabat, dia anaknya pengusaha, dia anaknya petani, semuanya diberikan kesempatan. Malah warga negara masyarakat warga negara Indonesia ya Pak ya. Betul, selama dia warga negara Indonesia, mempunyai KTP, mempunyai NIK, dia berhak untuk mendaftar. Apalagi dia mempunyai prestasi, contoh kayak kemarin kita punya prajurit prestasi yang sebelumnya mungkin gua pernah dengar ada yang memanjat tiang bendera di atas buah. Namanya Joni. Saat ini sudah jadi selan 2 kemarin. Itu salah satu contohnya. Jadi jangan takut. Dia sedangkan Joni itu bukan anaknya orang kaya atau orang biasa. Dia sudah jadi selan 2. Jadi kita berikan kesempatan semuanya sama. Jadi masyarakat juga harus paham ya, bukan hanya anak pejabat atau anak orang kaya, tapi ketika memang ada mungkin ya Pak ya, anak pejabat yang mungkin cita-cita ingin seperti bapaknya, yang itu ya mungkin kan mereka juga melewati proses ini. Tapi banyak juga dan tidak sedikit orang biasa pun yang jadi seperti ini ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, siap. Nah, kemudian Pak, dalam setiap kebijakan ini kan ada targetnya juga atau kegiatan ini. Untuk target Jembrana sendiri ini sebenarnya yang harus dipenuhi untuk pengisian ini gimana Pak? Betul, jadi saat ini dari pimpinan kita ditargetkan, diharapkan tiap-tiap Babinsa bisa membawa kader-kadernya atau
calon-calon potensial dari desanya. Kebetulan di Jemberana ada 51 desa, berarti ada 51 Babinsa bisa mengirimkan orang-orang terbaiknya antara 75 orang sampai dengan 80 orang. Artinya bisa satu desa 2 orang masing-masing desa. Jadi diberikan kesempatan seperti itu. Saat ini tuh kuotanya memang 75, tapi tetap diharapkan bisa lebih dari itu. Nggak masalah berapa orang yang akan mendaftar, silahkan saja. Oke, iya, ya. Tapi targetnya untuk Babinsa tuh minimal setiap desa kelurahan seperti itu ya Pak? Ya, seperti dua, itu, ya? dua minimal. Ini harus cari Babinsa terdekat ya Pak ya? Yang Ya, merasa betul. mampu gitu ya, Pak Babinsa saya nih mampu, seperti itu Pak Iya, ya? nggak ada masalah. Karena saat ini Oke. kan Babinsa kami itu kan, makanya kadang-kadang orang berpikir ada kegiatan apa Babinsa ini selalu datang ke masyarakat. Oke. Salah satunya memberikan informasi yang seperti begitu apa ya? kaitan dengan penerimaan prajurit, tentang kegiatan TNI, dalam hal ini apa yang dilakukan oleh TNI AD saat ini, target seperti apa, mereka jadi bisa memberikan informasi langsung. Oke. Oke. Izin Bapak, misalnya Babinsanya ini bawanya lebih dari 2 yang ditargetkan, boleh ya Pak Ya ya? boleh, itu kan minimal 75. Minimal ya? Oke, minimal. Nah kalau bisa lebih dari itu nggak ada masalah. Nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Nanti kan bebas. akan dites kembali Betul, semuanya. karena kan Oke. seleksi itu kan bertahap, Mbak. Tadi sudah saya sampaikan, ada seleksi daerah, ada seleksi pusat. Seleksi daerah itu bukan hanya seleksi biasa, tapi dia langsung bisa menggugurkan calon apabila tidak memenuhi syarat. Makanya dalam pembataran di websitenya TNI AD sudah disebutkan prasyaratnya apa saja. Contoh berumur 18 tahun, tinggi badan 160 cm. Ini udah berkurang. Dulu 163, sekarang 160, berarti memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada seluruh anak bangsa, terutama yang laki-laki, karena ini untuk Tamtama, karena kita Tamtama hanya untuk laki-laki, untuk mendaftar, begitu Mbak. Tadi disebutkan juga persyaratannya ini berubah dari 163 menjadi 160. Betul. Pak. Ini perubahan untuk tahun ini ya Pak ya? Perubahan untuk tahun ini. Jadi apakah ada perubahan juga untuk syarat-syarat seperti tahun sebelumnya juga selain tinggi badan ini, Pak? Kalau yang penting adalah utamanya adalah sehat. Sehat. Yang pasti itu Pak ya harus pasti, sehat ya. harus sehat. Lahir Karena batin, Pak. Lahir batin. Oke. Yang kedua punya kelakuan baik Yang yang pasti itu diresmikan harus ya, oleh Pak, dari ya. pihak kepolisian. Karena kita tidak mau ada calon-calon prajurit yang bermasalah dengan hukum. Berupa SKCK yang pasti Betul, Pak ya. SKCK-nya ada, terus juga ijazahnya. Dalam hal ini yang menyatakan yang bersangkutan telah lulus. Memang benar dari ya, betul, seperti benar-benar itu. lulus. Dan yang kedua adalah NIK-nya benar nggak, ada KTP-nya nggak. Jangan sampai nanti kaitannya dengan, karena di dalam pendidikan salah satunya adalah wajib mempunyai BPJS, itu salah satunya. Harus ya Pak ya. Harus punya KTP. Saat ini kan BPJS tidak lagi menggunakan kartu, tapi menggunakan NIK. Nah, berarti kan KTP, BPJS saling berkaitan tuh. Makanya sekarang harus itu salah satunya. Itu yang perubahan. Sehat yang lainnya nih Pak, yang harus dipenuhi misalnya secara khusus sebagai anggota TNI. Yang- apa nih? Yang jelas satu, masanya tidak boleh minus. Oh gitu ya. nggak Itu boleh. kalau minus ada batasan, tapi itu khusus untuk prajurit perwira. Tapi kalau untuk Tamtama harus bersih, matanya normal, tidak ada minus, kondisinya sehat, kakinya tidak bentuk O. Kan ada yang O ya, saat ini kan banyak bergerak, mungkin karena saat itu belum divaksinasi polio, bentuknya tidak boleh O atau X. Nah, itu otomatis dari penampilan yang satu proporsional, tinggi, berat badannya harus proporsional. Karena dia diminta 160 cm, berapa sih badan proporsionalnya? Mungkin kira 50 kg atau 60 kg, tergantung dari permintaan prasyarat yang ada di website. Oke, ini kan banyak sekali persyaratannya. Iya. Untuk masyarakat yang ingin tahu Pak, untuk persyaratan secara detail. Kalau disampaikan di sini ini kita sampai sore nggak habis ya Pak? Ya, betul. Kalau apa nih Pak biasanya betul, Pak? betul. Yang Makanya tadi ingin saya tahu sampaikan. secara detailnya apa sih, di mana saya harus? Ya, lihat? jadi untuk penyampaian secara detail bisa dibaca di websitenya TNI AD. Pendaftarannya adalah penerimaan TNI. Penerimaan TNI AD itu dalam websitenya sudah menjelaskan apa saja yang harus dilengkapi. Mulai dari KTP, ijazah SD, SMP, SMA, dan seterusnya itu lengkap. Jadi bisa langsung anak-anak penerus bangsa ini bisa langsung membaca di sana. Iya. Oke. Ya, jadi untuk lebih lengkapnya yang ingin lebih tahu secara detailnya karena berminat ya Pak ya. Tapi seandainya kalau dia nggak punya internet, boleh datang ke Kodim. Oh langsung. Boleh 24 datang jam, ke Pak, atau Kodim. jam tertentu Boleh, nih? silahkan. Karena kami juga ada brosur-brosur yang bisa dibaca. Oh gitu. Jadi siap. kalaupun nggak ke Kodim, ke Koramil pun bisa. Jadi Bisa, kalau ya? mungkin terlalu jauh, nanti kita bisa lihat langsung di Koramil apa saja persyaratannya. Kadang saat ini juga kita udah pasang tuh di banner-banner tuh. Penerimaan TNI AD, ini persyaratannya apa saja, sudah ada. Titik tertentu ya Pak ya? Oke. Iya, jadi sudah kita pasang kurang lebih ada berapa itu tadi saya lihat di sekeliling Jemberana, bisa langsung dibaca di sana juga nggak masalah. Iya, jadi Ataupun mungkin bisa lihat di medsosnya
TNI AD. Itu juga dalam penerimaan prajurit ada atau enggak di medsosnya kami. Kodim, boleh silakan. Iya. Tapi kalau ingin lebih jelas juga, sudah dengerin Alanta sudah, lihat media sosial sudah, lihat banner sudah, pengen jelas lagi boleh gitu Pak ya? Boleh langsung datang ke Kodim, kita senang hati menerima. Nggak perlu takut ya Pak ya? Nggak usah takut. TNI sebenarnya humanis katanya. Humanis, karena kita itu adalah konsep dari Bapak Presiden, kita tidak boleh lagi jauh dari masyarakat. Karena TNI itu adalah sumbernya dari masyarakat. Dan kalaupun kita pensiun kembali ke masyarakat. Jadi nggak usah takut kalau datang ke Kodim. Karena kami pun akan menerima dengan senang hati, asal Anda sopan. Iya. Jadi yang kemarin takut katanya ketemu, biasanya kan seperti itu kalau aparat ya, masyarakat biasa ketemu aparat karena seragamnya gitu takut betul. Ya Pak. Itu sudah nggak seperti itu lagi seperti itu ya Pak ya. Oke baik, terima kasih. Jadi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih jelas bisa langsung seperti yang diinformasikan Bapak Dandim ke Kodim Jemberana ya Pak ya. Boleh silakan ke Kodim Jemberana. Gitu, ya. Ya, ini kan tadi dijelaskan juga, ini yang harus saya bahas juga Pak. Ini kan bukan urgent ya, sering dibahas di masyarakat juga. Disampaikan bahwa rekrutmen CTPK TNI Angkatan Darat gelombang 1 ini gratis gitu ya. 3 kali Pak Dandim tadi ngomong di awal. Nah, seperti yang beredar di masyarakat, ini kan banyak sekali yang istilahnya dilakukan oleh oknum baik dari TNI sendiri, mohon maaf nih, ataupun orang luar yang mungkin punya akses gitu Pak ya. Ini bagaimana menanggapi seperti ini nih, Pak? Jadi gini, Mbak, kalau boleh gini, Bu, boleh dibilang banyak oknum-oknum itu menembak di atas pelana. Jadi semua kembali lagi kemampuan dari calon. Itu saya bisa sampaikan. Kebetulan saya pernah jadi orang rekrutmen. Jadi kadang-kadang ada yang menganggap nanti bisa saya bantu anaknya lulus. Padahal anaknya udah lulus. Karena secara kualifikasi kemampuan anaknya memang lulus. Sudah tahu data. Sudah tahu datanya. Itu hanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Termasuk juga yang menipu di luar yang mungkin bukan oknum TNI AD ya. Dia juga merasakan menyampaikan saya kenal si A, si B, si C. Nggak bisa, Mbak. Kalau memang sudah sehat dia lulus. Dia psikologinya bagus, ya bagus dia. Mau dia akademiknya bagus, dia pasti bagus. Tapi kalau memang udah kesehatannya, kalau di kami ada namanya status kesehatan, Mbak. Status kesehatan 1 itu anak-anak yang belum pernah sakit. Artinya orang-orang yang baru mendaftar. Kalau kami TNI secara umum saat ini adalah status 2. Karena memang namanya kita udah bekerja, pasti ada lecet, cedera dan segala macam. Ada lagi status 3. Status 3 itu sudah tidak bisa dimaafkan, tidak boleh daftar. Apalagi status 4. Jadi status 4 status kesehatan 4 itu udah fatal. Contoh Pak? Contohnya matanya juling, mohon maaf. Habis itu kakinya X. Itu jelas pasti nggak boleh. Langsung dicoret ya Pak ya? Gendang telinganya bolong misalnya gitu, atau giginya rontok semua, atau mungkin hanya sebagian, itu udah pasti karena itu udah terlihat, terbaca. Apalagi satu lagi jantung, kalau di dalamnya itu di dalam badan kita ada di dalam USG dilihat, oh ini anak ini jantung kelihatan, atau mungkin udah penyakit bawaan yang lain, itu otomatis dimasukkan status 4 dan tidak memenuhi syarat. Kalau di kami ada istilahnya MS atau memenuhi syarat, atau TMS tidak memenuhi syarat. Nah itulah yang saat ini orang-orang berusaha, ini tahu anak ini memenuhi syarat, nilainya bagus, ada peringkatnya mungkin dia rata-rata. Nah itu kesempatan sama dia untuk membohongi. Namanya orang, istilahnya orang tua kan akan berusaha yang terbaik buat anak. Nah tapi karena dibawa iming-iming yang seperti itu, akhirnya mereka takut, terkaget-kaget, gimana cara anak saya lulus, memberikan uang atau memberikan sesuatu, sehingga itulah terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Padahal anaknya memang lulus. Itu yang memang lulus Pak ya. Lulus, tidak ada permasalahan apapun. Makanya saya bilang ditembak di atas pelana. Artinya kalau lulus dia dapat uang, kalau nggak lulus ya sudah. Itu makanya terjadi penipuan seperti itu. Kemudian Pak Dandim izin untuk masyarakat juga sebagai edukasi. Kenapa sih untuk detail ilmu kesehatan mungkin dipertanyakan di masyarakat awam, kan tidak semua mungkin bisa open minded ya terhadap hal seperti ini. Serat terperinci seperti itu masalah kesehatan dari atas sampai bawah ini gitu loh. Selain memang yang perlu disampaikan, ini tugasnya membela negara loh. Iya betul. Jadi gini Pak Dandim? Dari segi pelatihan ya. Pelatihannya TNI tidak sama dengan pelatihan dari sebagai seorang pegawai negeri sipil yang lain atau dengan instansi lain. Yang pertama dari segi latihan itu berat. Kebetulan saya pernah jadi komandan sekolah calon bintara. Saya mendidik seorang calon prajurit untuk menjadi seorang sersan 2. Itu kita bagaimana merubah mindset dari orang sipil menjadi tentara.
yang dimana dia susah bangun pagi. Itu yang pertama. Iya. Karena dia harus bangun jam 4 pagi. Oke. Berarti kan butuh orang yang sehat. Oke. Kalau tadinya dia tidur waktunya 8 sampai 10 jam sehari, dipaksa harus tidur hanya 5-6 jam sehari. Kalau dia tidak sehat, dia akan sakit. Itu otomatis. Kalau ya, Pak. namanya status kesehatan sudah lebih dari 1 atau 2, itu dia pasti tidak seperti itu, Bu. Sehingga kami menyampaikan kenapa harus sehat. Kenapa harus kondisinya benar-benar sempurna? Karena latihan fisik tentara luar biasa. Saya saat ini sudah letnan kolonel, kalau suruh ngulang lagi pendidikan tidak mau. Karena apa? Berat. Ya. Apalagi dia dari orang sipil, anak sekolah lulusan SMA, menjadi seorang prajurit, harus bangun pagi, harus menyiapkan sendiri segalanya mandiri. Kebutuhannya ya Pak ya? Semuanya bangun harus diatur, tidur diatur, makan diatur, sampai dia betul-betul disiplin. Itu berat, Bu. Tidak semua orang bisa. Makanya selain kesehatan ada psikologi. Tes psikologi itulah yang akan menentukan anak ini mau memenuhi syarat atau tidak. Oh gitu. Selain fisik, Selain fisik, juga, psikologi. kejiwaannya dicek juga. Kejiwaannya ya, dicek. Okay. Karena kan tidak semua, nggak mungkin kita nerima orang yang udah gila, yang hilang akal kan, katanya gitu kan. Siap. Hilang akal, tentunya masuk tentara. Nanti yang ada suruh nembak ke depan, dia nembak ke belakang. Nah, gitu. Suruh lari ke depan, dia lari mundur. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya persyaratan untuk menjadi seorang prajurit TNI itu cukup luar biasa berat. Iya. Tapi kalau adik-adik yang mau jadi calon prajurit mempersiapkan diri dengan baik, pasti lulus. Nah, apalagi ini, dengan kondisi yang sehat. Oke, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau memang sudah punya cita-cita ini dipersiapkan saat ini mungkin ya Pak. Betul. Ya. Dari kapan ini Pak? Misalnya kalau biasanya sih minimal normatifnya itu adalah setahun. Jadi di saat dia sekolah, masuk kelas umur 17 atau mau naik kelas 2 ke kelas 3, harus sudah mulai persiapan. Sehingga di saat dia persiapan butuh waktu, karena menyiapkan orang, contoh misalnya untuk bisa lari dalam waktu 12 menit, untuk dapat sekian meter jaraknya atau kilometer jaraknya, itu butuh waktu pelatihan. Nah itu tidak mungkin dalam waktu instan, yang ada nanti seleksi langsung sakit. Banyak yang terjadi. Banyak seperti itu ya Pak ya? Banyak yang terjadi karena tidak siap. Tidak siap. Selain itu cek kesehatannya. Kalau dia ada 1 tahun waktu spare untuk melaksanakan periksa kesehatan sampai dengan dia tes, dia akan menyiapkan kalau ada saya ini ternyata mata saya minus, mungkin dia bisa lasik contohnya, atau mungkin saya berat badannya kurang, dia menambah berat badan, atau mungkin berat badannya lebih, dia mengurangi berat badan. Seperti itu contohnya untuk persiapannya, termasuk latihan psikologi, latihan akademik dan segala macam. Itu kan kadang-kadang perlu dilatih, ya itulah persiapan. Oke, siap. Pak Dandim izin, ini kan yang namanya proses ya. Kan ada yang mungkin karena memang karena yang bersangkutan dari segi fisik, batin dan lainnya itu mampu sekali daftar mungkin lolos, tapi ada beberapa mungkin ada yang ingin disampaikan juga pengalaman pribadi mungkin kalau pengalaman pribadi, agar masyarakat ini nggak insecure atau ciut, saya sudah sekali, saya sudah 2 kali gitu. Kembali lagi ke cita-citamu. Cita-cita ya. Cita-citanya kita mau jadi apa? Saya dulu lulus SMA tahun 99. Saya daftar pertama kali daftar Taruna itu tahun 99. Hasilnya tidak lulus. Tidak lulus ya Pak. Karena apa? Saya akui saya tidak siap. Karena saat itu saya lebih fokus, dulu zaman kita kan namanya adanya Eptanas. Harus mendapatkan nilai evaluasi murni atau NEM. Sedangkan saat itu NEM untuk menjadi seorang prajurit, seorang Taruna saat itu Akabri itu harus rata-rata 7 dengan 6 mata pelajaran saat itu kan. Nah berarti kan harus nilainya bagus dulu nih. Kalau saya nggak masuk dalam persyaratan akademik untuk menjadi seorang Taruna, berarti saya nggak bisa lulus. Lebih ke value dulu Bapak value dulu ya. Nah saat itu saya tidak siap, sehingga fisik. Gimana nih Pak? Mau izin? Saat itu saya yang di fisiknya berarti, di fisiknya yang di fisik nggak ada masalah sebenarnya saat itu mungkin, tapi standar. Standar ya. Standar. Jadi kalau dibilang seluruhnya memenuhi syarat, tapi secara ranking saya di bawah. Karena teman-teman saya yang ikut seleksi lebih bagus-bagus lagi. Gitu dari fisiknya, dari kesehatannya, dari akademiknya, semuanya bagus. Dan saat itu kebetulan nih, karena satu lagi saya cerita. Tadi kan ada yang menganggap seorang anaknya pejabat atau anaknya TNI atau anaknya pengusaha atau orang kaya yang boleh masuk. Bapak saya bukan siapa-siapa, Bu. Bapak saya itu hanya pedagang warung kecil biasa. Ini demi Tuhan saya berbicara. Kalau saya bohong, silahkan bisa dicek. Rumah saya di Gang Sempit di Jakarta.
adanya di Jalan Condet, di Condet Raya, itu rumah saya di Gang Sempit. Itu saya berusaha untuk gimana caranya mengangkat derajat keluarga ya Pak ya. Nah ini yang benar-benar semangat yang bisa membuat kita yang kemarin mungkin agak insecure. Betul, gimana. nggak ada insecure, semuanya sama. Sama ya. Sama, begitu masuk pendidikan tidak ada sejarahnya yang anak orang kaya dibedakan dengan anak orang biasa. Tidak semuanya. Kalau dihukum salah, salah semua. Maka itulah jiwa Korsa dalam TNI. Jadi tidak ada perbedaan, bajunya sama, seragamnya sama, penampilan sama, rambut sama. Rambut sama ya Pak ya? Semua wajib ini yang sama. khas nih, rambutnya sama Betul. cukurannya nih. Nah makanya di tahun pertama saat itu saya tidak siap, hanya menyiapkan dalam akademik saya supaya dalam standar kelulusan dan masuk dalam persyaratan untuk menjadi seorang taruna akmil itu lolos, sehingga saya tidak lulus. Lulusnya artinya tidak memenuhi syarat. Nah tahun kedua saya coba lagi, sambil saya kuliah. Saya sempat kuliah di Jakarta, saya coba lagi. Karena keinginan yang besar itu. Saya tuh pengen sekali jadi tentara. Karena apa? Saya tuh pengen ada kebanggaan bagi orang tua saya. Anaknya, saya kebetulan anak laki satu-satunya, kakak saya perempuan, adik perempuan. Anaknya tuh bisa membanggakan kedua orang tua. Kan kita apa sih kerja kita yang paling bersyukur itu adalah di saat orang tua kita bisa menangis melihat keberhasilan kita. Nah saat itu saya coba lagi. Ternyata di tahun kedua saya gagal. Karena saat itu saya kenapa? Saya tidak fokus. Jadi di satu sisi saya memikirkan kuliah, di satu sisi lagi memikirkan untuk seleksi. Jadinya antara ini nggak balance. Nah akhirnya nggak lulus. Nah tahun ketiga berubah strategi nih Pak. Berubah lagi. Saya siapkan dengan baik dari segi fisik, kesehatan, dan yang kedua restu orang tua. Nah itu yang penting Pak ya, itu yang harus benar-benar restu ya. orang tua. Karena di tahun pertama dan tahun kedua saya baru tahu bapak ibu saya nggak merestui. Karena selalu beliau menyampaikan gini, nak, papa mama ini bukan orang berada. Papa mama ini bukan keluarga militer. Sedangkan kamu masuk taruna nih, bukan main-main. Bagaimana kita mengizinkan? Takutnya kamu malah sia-sia. Itu di 2 tahun pertama. Ternyata di tahun ketiga orang tua merestui. Ya udah, kalau memang cita-citamu ke sana, kami orang tua mendukung. Sehingga diberilah restu, persiapan cukup matang 2 tahun. Seleksi, akhirnya Astungkara alhamdulillah masuk. Iya, berarti benar ya Pak ya. Katanya orang-orang zaman dulu juga ya. Orang tua juga dengan restunya dan tirakatnya ya Pak ya. Ini bisa membalikan segala sesuatu yang nggak mungkin. Ini sampai berkaca-kaca lupa saya kan mengalami sendiri ya. Hal yang nggak mungkin itu kalau ada orang tua tirakat Pak ya. Ini akan berbalik semua. Betul. Gitu, ya. Kan kesuksesan kita itu semuanya adalah hasil doa orang tua. Kalau boleh dibilang saya bisa menjadi seorang dandim ini mungkin doanya almarhum. Kebetulan kedua orang tua saya udah nggak ada. Bapak saya meninggal di tahun 2020, ibu saya meninggal di 2021, hanya beda setahun. Saya bisa begini, itu adalah doa orang tua saya. Bukan karena Adrian saya seorang yang jago, tapi doa orang tua saya yang hebat. Kalau dibilang lagi satu lagi adalah keluarga. Di mana-mana kita selalu mendoakan adalah orang tua dan keluarga, dalam hal ini anak dan istri. Ya, ini juga menjadi edukasi juga buat para muda yang Gen Z sih Pak. Kita tahu beda dengan zaman kita ya Pak ya. Jadi mungkin ngerasa sudah pinter, fisik dan gini mumpuni dan lain sebagainya. Yang perlu diingat adalah ada yang lebih di atas dari semua kemampuan ini ya. Selain Tuhan pastinya restu orang tua. Gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu sombong Pak ya. Saya mampu nih, saya begini gitu, gitu ya. Atau insecure nih, aduh kayaknya saya nggak bisa deh atau gini. Kalau gitu ya. kalau ada kesempatan nanti ada pelantikan di saat prajurit TNI dilantik sebagai seorang prajurit 2, tataran 2. Coba. Kita sering lihat di televisi tuh Pak. Saya malah nangis ngeliatnya ya Pak ya. Bagaimana jangan hanya Tamtama Bintara, akmil lulusan seorang perwira. Ada orang tua yang seorang pangkatnya hanya kopral kepala menghasilkan seorang letnan 2. Itu impossible kalau dia tidak persiapan. Berarti semuanya berhak sama. Jadi jangan takut dengan bayangan, artinya merasa kecil dulu. Tidak. Nggak bisa kita merasa kecil dulu. Kalau itu cita-cita, maju terus pantang mundur dan yakin restu orang tua itu di atas segala-galanya, dan doa kita pada Tuhan itu akan bisa dikabulkan apabila seluruhnya ikhlas. Nah itulah buktinya. Kalau mau bisa lihat itu bagaimana perjuangan orang tua menjadikan seorang anak atau seorang prajurit, selain dia menyiapkan diri dengan baik, orang tua makanya nggak mungkin kalau dibilang prajurit itu membayar. Karena saya lihat sendiri pelantikan secaba. Saya pernah jadi seorang dan sekolah Bintara dengan pernah jadi wakil komandan sekolah Tamtama, dan saya melihat sendiri
ada yang datang nggak pakai sendal. Saya ada 3 pelantikan saya ikuti. Pertama saya waktu di Jakarta, setelah itu saya pelantikan Taruna di istana. Itu ada lulusan terbaik Akademi Militer, orang tuanya itu nggak tahu pakai sepatu. Orang tuanya nggak tahu pakai sepatu karena kebiasaan di sawah nggak pakai sepatu. Orang tuanya nggak tahu pakai jas karena saat itu harus menghadap presiden menggunakan jas dan berkebaya bagi ibunya. Tidak pernah pakai baju bagus, kita siapkan. Saya aja terenyuh melihat, wah luar biasa perjuangan orang tuanya. Jadi nggak ada istilahnya bayar, nggak ada. Gratis ya, gratis-gratisan. 3 pendidikan sudah saya lihat. Pertama saya sebagai wakil Taruna karena saat itu saya adalah pengasuhnya Taruna Akademi Militer. Setelah itu saya komandan sekolah calon bintara dan 3-tiganya saya lihat depan mata kepala saya sendiri. Jangan ada orang berpikiran masuk tentara itu bayar. Zero, bohong. Nggak mungkin itu. Itu hanya oknum yang tidak benar. Ini sebenarnya saya ingin tanyakan, ini pesannya disampaikan semua oleh Pak Dandim ya. Sekalian Pak Dandim ini menceritakan ya pengalamannya sendiri. Siap. Ya Pak ya. Sampai saya mendengarkan berkaca-kaca Pak kalau ingat yang namanya orang tua ya. Pasti semua seperti itu ya Pak ya. Jadi apresiasi untuk orang tua kita ya Pak ya. Yang mungkin sudah meninggal juga, kebetulan saya juga Bapak sudah meninggal juga dengan Ibu. Benar-benar seperti itu ya Pak ya yang disampaikan. Mungkin khusus buat masa para muda juga Pak yang ingin melamar menjadi prajurit ini, pesan khususnya gitu. Selain tadi rahasianya berusaha dan doa orang tua, apa sih Pak? Salah satu adalah komitmen pribadi. Cita-cita itu harus dijunjung tinggi. Bung Karno pernah menyampaikan, gantungkan cita-citamu setinggi langit, sehingga kalaupun jatuh kau di antara bintang-bintang. Kalau kita sudah bermimpi tinggi-tinggi langit dan kita bercita-cita setinggi langit, pasti akan salah satunya akan tercapai. Wah, luar biasa. Jangan sekali-sekali merasa diri rendah, jangan sekali merasa diri tidak mampu, karena itulah itu inovasi diri pribadi. Kalau kita tidak merasa mampu, itu akan termindset di otak kita. Nggak akan mampu kita mengerjakan segala sesuatu. Makanya saya sampaikan pada Gen Z ini terutama nih, yang suka istilahnya di medsos, lihatlah di medsos itu yang baik-baik, yang positifnya. Bagaimana menangkap tentang memanfaatkan media sosial itu dengan baik, sehingga memotivasi diri kita untuk lebih baik. Menjadi seorang prajurit, sekali lagi saya sampaikan, butuh komitmen pribadi yang tinggi. Artinya dia harus siap secara mental, dia harus siap secara kesehatan, dia harus siap secara akademik, dia harus siap segala sesuatunya, dan harus paling utama adalah restu orang tua. Ya, itu yang penting. Nah, satu lagi nih Pak, terakhir. Ini sudah semangat semua nih para mudanya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada yang langsung nulis, saya tadi terpana dengan yang Bapak sampaikan ini. Gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jadi kalau jatuh di bintang-bintang, nggak di comberan ya Pak ya. Betul. Itu yang penting ya. Betul. Betul ya. Cinta-cita itu harus nggak masalah, nggak bayar ya Pak ya. Iya. Nggak bayar, benar-benar. Kan, kita bayar dengan usaha ya Pak ya. Iya betul. Pendiri bangsa kita sudah memberikan patron-patron bagaimana tentang kehidupan kita ke depan dengan memberikan suatu nasihat-nasihat, suatu kalau bahasa kerennya saat ini quote-quotes lah. Ya. Nah, kalau anak-anak Gen Z bilang quotes-nya itu seperti apa? Makanya Bung Karno udah nyampaikan, gantunglah cita-citamu setinggi langit, sehingga kalaupun kau jatuh, kau berada di antara bintang-bintang. Luar biasa kan? Berarti kita semua, kalau kita sudah bercita-cita, semangat yang ini, apapun bisa terjadi. Oke, siap Pak Dandim. Buat memotivasi para muda di Jemberana nih khususnya yang tertarik ya menjadi prajurit ini, bisa disampaikan sedikit saja apa sih pengalaman yang benar-benar berkesan gitu ya. Yang mungkin masyarakat atau yang lain itu nggak akan didapatkan seperti saya atau masyarakat lainnya. Sebagai anggota TNI yang tadinya mungkin niatnya 70, dengar Pak Dandim nanti 100% saya daftar gitu. Apa nih Pak? Baik, satu ya tadi saya sampaikan, saya pribadi bukan dari keluarga yang berada, artinya adalah ekonomi, kita ekonomi menengah ke bawah lah. Pernah nggak bercita-cita bisa melihat luar negeri? Belum pernah. Saya kalau nggak jadi tentara nggak tahu tuh yang namanya Libanon. Berarti sekarang sudah bolak-balik Pak ya? Saya alhamdulillahnya Astunggaranya ke luar negeri itu udah hitungan mungkin 5 kali, mulai dari zaman Taruna. Saya waktu Taruna saya pernah ke Australia, yaitu pertukaran Taruna di RMC Royal Military Cadet yang ada di Australia, di Dungeon, di Canberra. Setelah itu saya di Perwira, saya pernah ke Singapura, yaitu untuk mengambil pendidikan sekolah terjun. Setelah itu saya pernah ke Australia lagi, itu ada 2 kali saya ke Australia, yaitu kegiatan jungle warfare atau latihan tempur. Setelah itu latihan analis intelijen di Australia. Setelah itu saya pernah ke penugasan Libanon.
itu kita otomatis sudah lihat bagaimana situasi yang ada di sana, perbatasan Secara langsung ya Pak ya? Secara langsung live. Kita melihat bagaimana Israel dan Lebanon. Kalau nggak jadi tentara nggak mungkin saya tahu. Nggak mungkin. Oke. Dan saya sudah bilang ke anak-anak saya bilang, Papa ini basicnya bukan orang siapa-siapa, tapi dengan jadi tentara saya Papa bisa lihat dunia. Oke, siap. Gitu. Kalau orang angkatan laut bilang, join the Navy to see the world, join the Army to see the land. Kalau to see the world berarti otomatis kan seluruh dunia. Kalau to see the land artinya semua tanah yang ada di dunia ini harus kita pijak. Oke. Bukan Gitu. hanya di Indonesia ya Pak? Bukan hanya di Indonesia. Taunya kita kan biasanya keliling nih Pak, Ya. orang-orang ini. Misalnya Ya. sekarang di Bali, misalnya Ya, di mana. Berarti kayak kan saya nanti dinas jadi tentara ini, dinas saya udah yang ke 4 provinsi. 4 provinsi ya Pak Ya, Oke. Maluku, jelas waktu saya letnan 2, Papua waktu penugasan, setelah itu Jakarta, sekarang Bali. Banyak teman, banyak sahabat yang pasti Betul, ya Pak ya. Oke. banyak sahabat, banyak cerita, kita Oke. bisa tahu kultur budaya Indonesia. Yang dimana NKRI itu seperti apa sih? Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti apa? Saya dulu dinas pertama di Ambon yang kulturnya mayoritas beragama Nasrani. Seperti apa sih tentang ibadahnya agama Nasrani? Saya pindah ke Jakarta yang multikultural, ada agama seluruhnya ada, bahasa semuanya ada. Setelah itu pindah ke Bali. Dan di sini saya kurang lebih udah hampir 4 tahun di Bali. Dan sangat berkesan sekali. Makanya dibilang Pulau Dewata memilih orang-orang yang akan bekerja di pulau. Bukan kita yang memilih ya, Bukan Pak? kita yang Berarti memilih. Pak Dadim tahu juga ya? Iya, seperti karena itu saya ya? itu nyata sendiri. Nyata Saya ya? contoh datang ke Bali di 2021. Sekarang sudah 2025. Teman-teman saya yang barengan masuk udah pindah. Hanya setahun 2 tahun di sini. Dan saya tetap di sini berarti Bali memang memilih Oke. orang-orang yang di sini. Dan saya bersyukur sekali. Apalagi di Jembrana, nyaman, Nyaman ya. tenang, harga makan murah, Damai, Pak, ya? damai. Orang-orangnya Pak? Orang-orangnya tidak seperti yang kita pikirkan karena saya Iya. biasa hidup di kota besar kadang kan. Iya. Bagaimana tidak antar masyarakat kurang peduli. Di sini saya anggap luar biasa merubah sifat mindset kita kembali lagi. Jadi saya ingat lagi petua-petua orang tua, bagaimana ketemu orang yang lebih tua. Di sini kita ketemu lihat bagaimana sih hormatnya anak muda dengan orang yang lebih tua. Anak-anak di sini juga tidak terlalu bagaimana dan aman, nyaman Lebih gitu ya, Pak. slowly, lebih Betul. polos gitu ya Pak ya, kalau Betul. dibilang seluruh Bali katanya Jembrana seperti itu gitu Pak Iya, ya? Oke. betul, Ya udah betul. Pak Dadim merasakan juga ya? Saya merasakan Oke. nyaman di sini. Ya berarti banyak kan sukanya atau dukanya nih Pak? Kalau dari dukanya? Kalau dibilang dukanya, capeknya kalau ada rapat di Denpasar karena butuh waktu. Oh gitu. Tapi kalau untuk sukanya luar biasa suka karena Tanggung jawab tapi Pak ya, Iya. kewajiban harus dilaksanakan Betul, ya gitu iya, ya. iya, iya. Oke siap. Tapi banyak kan sukanya ya Pak Ayo ya? otomatis, bayangan sukanya. Dan Apapun saya- itu pasti ya, Iya. suka duka pasti ada, Betul. tetapi lebih banyak sukanya nih. Karena kalau kita di TNI itu kita selalu ada namanya istilah kita di mana-mana hatiku senang. Nah benar, walaupun Walaupun banyak uang Pak. walaupun nggak ada uang gitu. di Jangan sampai mana-mana- nggak ada uang, walaupun banyak uang. katanya. Oh, walaupun banyak uang ya. Mudah-mudahan lah insya Allah. Oke, katanya orang tua seperti itu, jangan Ya. bilang nggak punya uang, nanti nggak punya sembuhan. Pak. Oh iya, betul. Oke, Itu iya. makanya kita nggak boleh sembarangan ngomong katanya kan. Ngomong, Mulutmu oke. harimaumu, hati-hati kalau kita berbicara. Oke baik, wah ini menarik sekali. Tapi berhubung waktu nih Ya. kita harus break ya, Iya. Pak Dadim. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya, apresiasi ini. Salam juga buat semua prajurit di sana Pak ya. Ya. Semoga lain waktu kita bisa hadir kembali dengan memberikan informasi terkait apa sih kegiatan, kemudian kebijakan dari Kodim dan jajaran ya Pak ya, Ya. untuk masyarakat Jembrana. Jadi yang bertanya-tanya juga bisa langsung ke media sosialnya Pak ya, yang ingin Boleh. tahu apa sih kegiatannya Boleh. Dandim dan prajurit lainnya di sana sudah disampaikan ya Pak ya. Ya. Dan motonya yang pasti apa nih Pak? Tadi bisik-bisik nih untuk TNI sendiri dalam masyarakat. Kalau dulu kan abdi masuk desa Pak, kalau sekarang nih? Oh, kalau sekarang namanya TMMD, Mhm. Tentara Manunggal Membangun Desa. Oke. Nah, itu program yang diberikan oleh Angkatan Darat. Tapi untuk tahun ini kita belum dapat nih di Jembrana. Mhm. Nanti kalau nggak ada halangan nanti di 2026. Mhm. Nah, untuk satu lagi saya pesan bahwa kalau mungkin saat apabila masyarakat Jembrana atau anak-anak muda Jembrana yang kurang mendapatkan informasi mengenai masalah penerimaan prajurit, silahkan jangan sungkan untuk datang ke Kodim. Kita akan menjelaskan. Kita punya pointer-pointer. Silahkan manfaatkan apa yang ada di Kodim. Kami punya sarana tempat latihan pull up atau mungkin di belakang di Twin Tower bisa untuk olahraga. Setelah itu mampir ke tempat kami untuk latihan, boleh. Boleh ya Pak ya? Boleh, nggak ada masalah. Saya Bukannya tanya gimana boleh, ini boleh ya Pak ya? boleh. Oke. Jangan takut dengan pakaian kami. Oh gitu.
lihatlah dengan apa ilmu yang akan didapat kalau kita bertanya. Dulu saya takut, sekarang enggak Pak. Enggak, jangan takut, nggak usah takut. Jangan, ya? Kita nggak menggigit kok. Nggak menggigit. Aman. Mungkin karena memang dilatihnya tegas, Ya. gitu. Karena memang harus membela negara harus tegas ya. Nggak mungkin yang gemar-gemulai gitu ya Pak. Ya, kalau Baik. bedakan antara tegas dengan galak. Galak ya. Kalau oke. tegas itu berarti sesuai aturan. Tapi kalau galak itu kan berarti Beda lagi, Pak, beda ya? lagi konsepnya. Istri di rumah itu Pak ya loh. Oh, bukan. Kalau saya punya prinsip Oke, bukan Pak. kita ya? bukan takut dengan istri. Tapi Tapi ya, Pak, menghargai. ya? Oh, Ya. siap. Itu saya selalu sampaikan ke prajurit saya, jangan sekali-sekali kamu bilang dibawa ke tiap istri. Nggak boleh Pak ya. Nggak boleh, kita menghargai. Ini buat suami-suami di rumah juga Ya. gitu. Jadi senyum nih. Ya. Pasti Baik. ibu-ibunya di rumah Ibu-ibu. ketawa tepuk tangan semua ini. Iya baik, wah kalau kepalanya kayak gini nih para istri seneng semua ini Ya, Pak. betul, Jadi apresiasi kepada selain orang tua nih istri, Ya, karena orang betul. tua anak-anak kita jadinya Ya. Pak ya. Baik, terima kasih banyak Terima Pak kasih Dandim banyak, Bu. sudah hadir. Ini Asungkara pertemuan kita bukan yang terakhir ya Pak Ya. ya. Ada pertemuan selanjutnya Betul. dan Asungkara juga yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di Semoga mana. bisa didengarkan dengan baik, dicerna dengan baik, sehingga apa yang diterima itu berdasarkan informasi yang benar. Iya, baik. Dan akhir kata tentunya pendengar, TNI tentunya melaksanakan seleksi sekali lagi seperti yang disampaikan Dandim adalah secara profesional, mengedepankan prinsip transparansi dan profesionalisme dalam setiap tahapan rekrutmen ini. Dan tentunya yang disampaikan kembali oleh beliau bahwa pendaftaran ini bebas biaya, tidak bayar alias gratis, dan ini merupakan menjadi bukti komitmen TNI sendiri Pak ya, Iya. untuk menjangkau seluruh elemen masyarakat, khususnya mereka yang memiliki dedikasi dan semangat juang tinggi untuk membela tanah air. Dan sekali lagi, jadilah bagian dari barisan terdepan untuk menjaga keutuhan NKRI bersama penerimaan Tamtama PKTNI AD gelombang 1 tahun 2025. Saya email announcer Anda beserta Bapak Dandim 1617 Jemrana, Letnan Kolonel Infantri Muhammad Adriansa, SIP MIP, pamit undur. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Dandim. Terima kasih Mbak Imael.